أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اتبع هداهم إلى يوم الدين ثم أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. آداب المسجد. المساجد buyutullahi ta'ala ila akhir ibarati wallahu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Subuh hari ini atas perkenan Allah Subhanahu wa taala kita kembali pada kajian tentang adab. Pertemuan pekan kemarin kita sudah membicarakan tentang adab-adab sholat. Subuh hari ini kita akan mulai satu tema, yaitu tentang adabul masjid. Adab-adab yang mesti kita perhatikan terkait dengan masjid. Kita bacakan dulu beberapa pengantar dari guru kita ini. Al-masajidu buyutullahi ta'ala. Ini dulu yang perlu kita tanamkan dalam kerangka berpikir kita, bahwa masjid-masjid itu semua adalah rumah-rumah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini rumah-rumah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahabballaha taala, barang siapa yang mencintai Allah, ahabba buyutah, mestinya ya, salah satu ekspresi kecintaannya kepada Allah itu adalah mencintai rumahnya. Mencintai rumahnya. Dan ketika cinta seseorang kepada Allah itu kemudian mencintai rumahnya, wa aktsara min ziyaratihi biha, otomatis orang tersebut akan sering-sering menziarahi, akan sering-sering mengunjungi, ya, sebagaimana seseorang ya mengunjungi kekasihnya. Allah Ta'ala berfirman, wa annal masajida lillah. Ya, sesungguhnya semua masjid-masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi istilahnya itu tidak ada masjid itu yang milik pribadi. Ya, meskipun dibangun oleh satu orang, kemudian di tanah pribadinya, itu statusnya mesti diwakafkan untuk Allah. Mesti diwakafkan. Makanya kemarin ada pesohor ya, yang dinikahi oleh seorang laki-laki diberikan mahar masjid. Ini kemudian mengundang polemik. Sahkah masjid itu dijadikan sebagai mahar? Nah, salah satu syaratnya mahar itu adalah harus kepemilikan pribadi. Nah, tidak boleh barang orang kita jadikan mahar atau barang gosoban kita jadikan mahar, tidak boleh. Nah, masjid ini tidak boleh diklaim bahwa itu masjid pribadi saya. Nah, kenapa? Karena al-masajid itu lillah. Nah, seseorang ketika membangun masjid itu otomatis itu semuanya terwakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, inna buyuti fi ardi
Inna buyuti, sesungguhnya rumah-rumahku, fi ardi, di muka bumiku adalah al-masajidu, masjid-masjid. Wa inna zawwari fiha, dan sesungguhnya tamu-tamuku di dalamnya. Ya. Wa inna zawwari, sesungguhnya tamu-tamuku di dalamnya adalah ammaruha, orang-orang yang memakmurkannya. Orang-orang yang memakmurkannya. Fatuba li abdin, maka alangkah beruntungnya hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tatahhara, yang bersuci, fi baitihi, di rumahnya. Ya, berwuduk di rumahnya. Tsumma zarani, kemudian bertamu kepadaku, mengunjungiku, fi baiti, di rumahku. Apa haqqa, maka wajiblah atau menjadi keharusan alal mazuri, bagi yang dikunjungi, ya, Allah Subhanahu wa taala, ayyukrima, untuk memuliakan zairahu, ya, tamu-tamu yang mengunjunginya. Nah, disebutkan juga masih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza ra'aitum, jika engkau menyaksikan ar-rajula, seseorang, ya'tadul masajid, sering-sering ke masjid. Ya'tadu itu maknanya menjadi kebiasaannya, sudah menjadi adatnya. Ya'tadul masajid, sudah menjadi adatnya, kebiasaannya itu ke masjid. Fashhadu lahu bil iman, maka tidak mengapa kamu mempersaksikan bahwa orang itu adalah orang yang beriman. Nah, jadi seumpama ada orang meninggal, kemudian orang ini adalah orang yang mudah ditemukan di masjid. Jika ingin ketemu, wah gampang, kita ke masjid saja pasti ketemu. Kenapa? Karena kebiasaannya di masjid. Kemudian orang ini meninggal. Kadang ada yang mengamalkan ini sunnah ini sebelum jenazah ini dihantarkan ke kuburnya, itu ada yang berdiri minta persaksian. Hadirin hadirat, ini almarhum ini, ya, orang beriman atau, maka tidak mengapa kalau ini orang ini ya'tadul masajid, ahli masjid, nah kita berani untuk kemudian mempersaksikan bahwa ini adalah, ya, saya bersaksi kalau orang ini orang yang beriman. Ini hadisnya. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Termasuk di dalam bab kesaksian. Dalam fikih itu kan seumpama kita mencari saksi untuk pernikahan, ya, atau saksi untuk satu kasus, maka syaratnya itu harus adil. Syaratnya itu saksi harus adil. Ya, adil ini maknanya bukan pelaku dosa besar atau pelaku dosa kecil yang dilakukan terus-menerus. Nah, ya, termasuk diantaranya ciri-cirinya itu adalah itu tengok bagaimana hubungannya dengan masjid. Bagaimana hubungannya dengan masjid. Wallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya, ya, ini ada hanya, innama itu tahsir namanya. Jadi menyempitkan lingkungan suatu hukum. Jadi innama, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dalam Al-Qur'an.
Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Kemudian sekarang kita bicarakan sedikit tentang fungsi masjid. Fungsi masjid. Ya, wal masjidu laisat ma'abid. Jadi masjid-masjid itu fungsinya bukan sekedar atau bukan hanya tempat ibadah yang bersifat ritual. Ya, jadi fungsinya itu bukan hanya sebagai tempat ibadah yang bersifat ritual. Nah, kenapa? Fal ardu kulluha ju'ilat li ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam masjidan wa tahura. Nah, karena seluruh permukaan bumi ini ju'ilat li ummatin Nabi, telah dijadikan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masjidan, sebagai tempat sujud, tempat solat, wa tahuran, dan sarana untuk bersuci. Kalau umat-umat yang dulu ini Pak, ya macam orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dulu, itu aslinya ibadah itu hanya sah dilakukan di tempat ibadah. Aslinya begitu. Tapi salah satu keistimewaan umat Nabi ini adalah seluruh permukaan bumi ini diabsahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu boleh beribadah di situ, di mana saja. Wa tahuran, bahkan dijadikan sarana untuk bersuci sebagai pengganti air. Wa tasluhu li ada'il arkan wal wajibat, dan bisa digunakan untuk menunaikan salat dan kewajiban-kewajiban. Qala Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar radhiyallahu an bercerita. Beliau sampaikan begini. Qultu, saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwala. Masjid apa yang pertama kali dibangun di muka bumi ini? Qala, maka baginda Nabi menjawab, Al-Masjidul Haram, Masjid Haram. Qultu tsumma ayyu, kemudian masjid apa lagi? Qala, beliau menjawab, tsummal Masjidul Aqsa. Kemudian Masjid Aqsa. Qultu, kemudian saya bertanya lagi, kam bainahuma, berapa jarak, berapa lama jarak antara pembangunan Masjidil Haram di Makkah dengan Masjidil Aqsa di Palestina, di Syam. Qala, maka beliau menjawab, arba'una aman, 40 tahun. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, beliau bersabda, ainama adrakat kas-shalah fasalli. Wahai Abu Dzar, dimanapun salat menemuimu, mananya dimanapun kamu berada, ketika waktu salat masuk, ya fasalli, maka salatlah di situ. Bahwa masjidun, karena itu adalah masjid. Itu rawahu, mananya masjid itu adalah masjid yang absah untuk, atau tempat yang sah digunakan untuk sholat. Nah, jadi kalau masjid yang kita bangun ini hanya kita gunakan untuk sholat saja, apa bedanya dengan permukaan bumi yang lain? Kan begitu maknanya. Artinya apa? Masjid yang sengaja dibangun ini punya fungsi-fungsi yang harus dihidupkan. Ini disebutkan kemudian, walakinnal masajid buyutullah. Masjid-masjid itu adalah rumah-rumah Allah, ya'wi ilaihal muslimu munqati'an an suhbil hayatil madiyah. Sebagai tempat rehat, tempat kita mengisolasi diri dulu dari hiruk pikuknya dunia materi ini, wa mutaharriran min quyudil humimid dunyawiyah, dan menenangkan diri dari kesusahan dunia. Artinya
ketika kita ada hal-hal yang menggelisahkan di rumah atau di tempat pekerjaan kita, maka sebelum kita ke masjid, kita letakkan dulu semua persoalan-persoalan kita. Saya mau ke masjid dulu, saya tidak mau mikirin ini itu dulu. Ya, tenangkan hati dulu, rehat dulu. Ya. Nah, bagaimana caranya? Fataratan fi majlisi zikrin lillahi ta'ala. Ya, ada kalanya di masjid itu ada majelis-majelis zikir pada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah. Ini jadi masjid ini tempat sholat, tempat berzikir, wa tilawatil Qur'anil Karim, tempat membaca, mengkaji Al-Qur'an, ya. Wa taratan fi majlisi wa'zin wa irsyadin. Termasuk fungsi masjid itu adalah menjadi tempat bermajelis, ada nasihat, ada petunjuk, ada nasihat, ada petunjuk. Fihin nafsu min naqaisiha, ya, untuk mensucikan jiwa, ya, yang terkait dengan akhirat, terkait dengan akhlak-akhlak, terkait dengan adab-adab. Wa taratan fi majlisi ilmin wa fikhin fid din. Termasuk diantara fungsi masjid itu adalah menjadi tempat majelis ilmu-ilmu agama. Itu dikaji di situ, ilmu fikih yang berkaitan dengan hukum-hukum formal, keabsahan kita dalam beramal. Demikian juga dengan kajian-kajian tauhid, ya, yang berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada yaumil akhir. Wa kadzalika fi majtama'in imaniyin karim. Demikian juga masjid ini bisa menjadi ajang, ya, menjadi ajang untuk kita saling mengenal, kemudian saling mengetahui keadaan saudara-saudara kita yang lain, ya. Nah, sehingga kemudian bisa ada, katakanlah, solusi-solusi dalam kehidupan dan lain sebagainya. Nah, itu diriwayatkan dari ulama-ulama salaf kita dulu. Itu kalau ada seorang tua yang punya anak laki-laki atau punya anak perempuan yang sudah tiba masanya untuk dinikahkan, itu biasanya dipromosikan di masjid. Nah, berkumpul orang-orang ini berdiri menyampaikan bahwa di rumah ini saya punya anak perempuan yang hafal Al-Quran, umurnya sekian, dan sudah ingin saya nikahkan. Saya ingin menantu saya itu begini-begini. Adakah di antara saudara-saudara yang bersedia? Wah, itu. Seperti itu, Pak. Itu fungsi masjid itu dulu. Nah, demikian juga jika ada orang-orang yang membutuhkan, katakanlah membutuhkan pekerjaan, membutuhkan, itu diceritakan ketika ada halaqah-halaqah pertemuan dengan, sehingga kemudian ini terasa ukhuwah, ya, ada persaudaraan. Nah, ini adalah fungsi-fungsi masjid, diantaranya adalah sebagai sarana untuk melekatkan, mengeratkan persaudaraan. Nah, jadi ini yang perlu kita jaga, jangan sampai di masjid itu justru menjadi tempat ikhtilaf, berbeda pendapat boleh, tapi jangan sampai kemudian kita terblok-blok, ya. Itu yang penting kita pahami dulu. Kita akhiri dengan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda Nabi bersabda, majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul sekelompok orang, beberapa orang, fi baitim min buyutillah, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, tampaknya di masjid. Yatluna kitaballah. Apa yang mereka lakukan di situ? Yatluna kitaballah. Mereka belajar Al-Quran, belajar baca Quran, belajar mengkaji Quran.
wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajari kandungan-kandungannya. Ya, illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali turunlah ketenangan di dalam hati mereka itu. Wa ghasyiyathumur rahmah, mereka diliputi oleh rahmah, diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, mereka dipayungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah menyebut-nyebut, membangga-banggakan mereka di tengah-tengah makhluknya. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa pengantar ya tentang fadilah keutamaan masjid, bagaimana kita mendudukkan masjid ini di dalam benak pikiran kita, di dalam hati kita, bahwa itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan rumah Allah, rumah Allah. Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya besok subuh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesempatan, memberikan umur, terutama hidayah. Kita akan masuk pada adab-adab yang terkait dengan masjid ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji subuh ini Allah Subhanahu wa taala limpahkan berkahnya kepada kita sekalian. Kita akhiri dengan istighfar, membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.